Pagi Musa. Dengar. Selamat Pagi pagi. Bu Memei. Pagi Pak Kastan. Iya. Soan. Soan. Happy birthday ya Musa. Isi Francis ya. Nanti bagi-bagi kue mbok kita. Iya. Tadi Ulang dikirimin. tahun. Tadi dikirimin ya Pak. yang titik anten ya Bu Memei. Asal jangan virtual aja dibagi-bagi. Dikirimin kue virtual kita satu kuali satu orang. Selamat ulang tahunnya Musa Francis. Makasih Boksu. Berkati. Terima kasih diungkapkan. Oh itu bisa dimatiin dari sana ya? Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi. Kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk kita beribadah di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kita bersama-sama. Sesaat lagi ibadah kita akan kita mulai. Karena itu mari kita siapkan hati, pikiran, seluruh keberadaan kita untuk kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan di dalam rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kami informasikan ibadah, seluruh rangkaian ibadah kita ikuti dengan sikap hormat kepada Tuhan sebagai pusat penyembahan kita, itu Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ibadah virtual ini kita ikuti semua rangkaian ibadah dengan sikap duduk saja. Dengan hormat juga jika Bapak Ibu jaringan internet di rumah memungkinkan untuk ke Bapak Ibu on kamera, silakan buka kamera supaya kita bisa saling melihat satu sama lain sebagai anggota tubuh Kristus yang Tuhan persatukan di Zoom ini. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Hari Sugianto, Ketua STT Saat Malang. Kita doakan juga seluruh rangkaian ibadah hari ini semuanya bisa berlangsung di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu siapkan hati, ambil tempat yang baik, posisi yang baik, dan kita siap mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu semua. Saya sangat bersukacita sekali hari ini kita masih dapat berkumpul untuk beribadah. Saya harap semuanya dalam kondisi yang sehat ya Bapak Ibu, baik secara fisik maupun secara mental. Meskipun ibadah kita pada hari ini virtual, masih virtual,
ini tidak mengurangi nilai kebersamaan kita ya Bapak Ibu dan kesehatian kita untuk beribadah. Oleh karena itu, mari kita singkirkan dulu segala pikiran-pikiran yang mengganggu kita. Mari kita bersaat teduh, mempersiapkan diri kita untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, jika kita melihat kembali ke 1 minggu terakhir ini, sepertinya sulit ya melihat saat-saat di mana tidak ada pertolongan Tuhan gitu. Pasti kita selalu disertai oleh Tuhan. Dan terkadang meskipun kita mungkin cemas, khawatir melihat situasi seperti ini, kita bersyukur ya kita masih punya Tuhan yang telah merencanakan yang terbaik untuk kita. Jadi ketika di titik terendah kita, ketika kita lagi terjatuh, kita masih bisa merasakan penyertaannya. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan dan mensyukuri kehadirannya di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian arti kehadirannya.
Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami pada hari ini bersama-sama berkumpul, ya Tuhan, kami ingin mengucap syukur, kami ingin berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami selama seminggu terakhir ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berterima kasih karena meskipun terkadang kami merasa bimbang dan khawatir, terkadang mungkin rencana kami tidak berjalan sesuai dengan yang kami inginkan, tapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau memiliki rancangan yang terindah bagi kami. Tuhan, pada kebaktian ini, kami juga ingin memuji dan menyembah kebesaran-Mu. Kiranya Engkau berkenan hadir ya Tuhan dalam kebaktian kami. Dan kiranya puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu. Sucikan dan layakkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kiranya nanti firman yang akan kami dengarkan dapat kembali menguatkan kami, kembali mengarahkan kami, agar kami selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, dengan seluruh jemaat Tuhan di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, bagi saya memiliki iman itu benar-benar anugerah terbesar ya. Saya yakin kita semua juga memiliki kepercayaan yang sama. Karena kita nggak usah pusing lagi itu untuk kayak menentukan kayak jalan hidupnya mau kemana nih gitu. Kita cukup berserah aja karena kita tahu gitu, kita punya kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Dan ya apa Tuhan yang kehendaknya itu akan terjadi di kehidupan kita. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita untuk bersuka cita dengan mengangkat pujian Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya.
Amin. Amin Bapak Ibu. Semoga kita selalu tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri ya Bapak Ibu, tetapi kita mengandalkan satu-satunya sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus. Pada kebaktian minggu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan tempat perteduhan kekal, yang akan disampaikan oleh Pendeta Hari Sugianto melalui rekaman khotbah di STT Saat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita minta pimpinan Tuhan agar apa yang disampaikan oleh hambanya dapat menjadi berkat, agar kita juga dapat semakin berserah sepenuhnya dalam menjalani kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan Lingkupiku dengan Sayapmu. Dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita nyanyikan Jiwaku Tenang di dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasa-Nya dalam keheningan, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Benar Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Bahkan di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu hari-hari ini, sesungguhnya kami boleh kembali berharap kepadamu. Bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama menghampiri Engkau di dalam ibadah kami. Dan biarlah sekali lagi Engkau boleh berkenan menyapa kami. Sapalah kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan hari-hari yang masih ada di hadapan kami. Urapilah hamba-Mu dalam keterbatasannya berkata-kata ya Tuhan, bahkan urapi setiap kami yang mendengarnya. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami, tidak saja kami boleh
mengerti akan firman-Mu, tapi juga dimampukan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini di dalam ibadah kita, saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, Tuhan tempat perteduhan kekal. Mari kita membaca dari Mazmur 90. Demikianlah firman Tuhan. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang tidak saja mendengar dan membacanya, tetapi juga melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar sebuah peribahasa yang menyatakan bagai telur di ujung tanduk. Apakah artinya? Saudara, saya berpikir seandainya telur itu bisa berbicara, tentu dia akan berkata, saya tidak mau di sini. Berada di ujung tanduk itu membuat saya tidak bisa bergerak bebas. Sedikit hilang keseimbangan, saya akan jatuh. Bahkan kalaupun dia bisa menjaga keseimbangan, dia tidak pernah tahu. Jika tiba-tiba tempatnya berpijak itu bergerak, maka ia pun akan terjatuh. Bagai telur di ujung tanduk, itu menggambarkan sebuah kondisi yang kritis, atau situasi yang berbahaya. Berada di posisi ini, saudara, tentu tidak mengenakan, bahkan menegangkan. Sekali lagi, seandainya telur itu bisa berbicara, dia akan berteriak, tolong selamatkan saya. Saya capek terus menjaga keseimbangan. Saya capek dengan perasaan takut jatuh yang terus menghantui saya.
Saya lelah dengan rasa khawatir yang tidak pernah berhenti. Dan betapa leganya saudara, jikalau ada tangan yang mengambilnya, kemudian menggenggamnya, dan melepaskan dia dari ujung tanduk itu untuk ditaruh pada satu tempat yang aman. Ya, lepas dari krisis adalah sebuah kelegaan. Berada di tempat yang aman itu saudara akan memberikan ketenangan. Saudara, kalau berbicara tentang krisis, saat ini kita berada di tengah sebuah krisis. Bahkan krisis yang berkepanjangan. Memang bagi beberapa orang krisis mereka itu adalah kebosanan. Karena mereka lebih banyak di rumah dan tidak bisa beraktivitas. Bagi lebih banyak orang lagi, krisis mereka itu adalah keuangan mungkin. Karena penghasilan menurun atau usaha yang tidak berjalan dengan lancar. Bagi banyak orang lagi, krisis mereka itu adalah ketidakberdayaan diranjang karena infeksi COVID. Bahkan banyak orang meninggal dunia atau kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kita dilingkupi dengan rasa khawatir akan hari-hari yang akan kita jalani. Saudara, di tengah-tengah keadaan demikian, adakah tempat di mana kita bisa berlindung? Adakah tempat di mana kita itu bisa merasakan kelegaan? Mazmur 90 yang tadi kita baca adalah doa yang dinaikkan umat saat menghadapi krisis. Doa yang dinaikkan Musa ini menjadi seruan umat saat mereka menghadapi kesusahan. Pada saat kesulitan melanda, mereka dengan sungguh-sungguh menyampaikan pergumulan mereka melalui doa kepada Tuhan. Untuk mencari intervensi Tuhan dan mencari pembebasan dari Tuhan. Namun saudara, lebih dari sebuah kelepasan dari krisis, Mazmur ini mengajak umat untuk melihat betapa rentannya manusia itu. Mengapa saudara? Pemazmur ini menyatakan bahwa hidup manusia di dunia itu adalah sementara. Tetapi manusia yang sementara ini harus berhadapan dengan kekekalan di depan mereka. Ayat 3 itu menyatakan engkau mengembalikan manusia kepada debu. Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Manusia itu pada akhirnya akan mati. Yang berasal dari debu itu akan kembali menjadi debu. Namun saudara, kehidupan itu tidak kemudian selesai. Sebab mereka itu berurusan dengan Allah yang kekal itu. Tidak saja hidup manusia itu sementara. Pemazmur itu juga menyatakan hidup manusia itu juga singkat. Di Alkitab kita bisa menemukan catatan orang-orang yang berusia 900 tahun lebih mungkin. Dan saat ini kita mungkin juga masih menemukan orang-orang dengan umur yang panjang yang bisa lebih dari 100 tahun. Namun saudara, jika dibandingkan dengan kekekalan, apa artinya panjangnya usia manusia? Dikatakan bagi Allah 1000 tahun itu seperti sehari yang lewat. Bahkan seperti giliran jaga, yaitu sekitar 3-4 jam saja. Angka 1000 itu saudara pada zaman itu dipahami sebagai jumlah yang sangat besar. Mungkin kalau sekarang kita bisa menyebutnya 1 triliun tahun itu bagi Allah hanya seperti 3 atau 4 jam saja. Pemazmur ini juga menggambarkan hidup manusia itu seperti seorang yang sedang tidur dan kemudian disapu oleh banjir yang besar. Dan sering mereka tidak siap. Mereka segera lenyap begitu saja. Hidup manusia itu digambarkan seperti rumput yang segar pada pagi, tapi kemudian dipotong dan segera layu sebelum malam itu tiba. Betapa singkatnya hidup manusia itu. Bukankah tanpa disadari itu juga yang kita rasakan, saudara? Coba saudara pikirkan, kalau kita menengok ke belakang,
kadang kita merasa waktu itu bukankah berjalan terlalu cepat. Anak yang kita gendong-gendong sekarang kemudian sudah menggendong anaknya sendiri. Kalau kita perhatikan sekolah yang kita pikir waktunya itu begitu panjang, ternyata kita lewati begitu cepat. Karena itu Yakobus pasal 4 ayat 14 itu menyatakan hidupmu itu sama seperti uap. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, tidak berhenti sampai pada kesementaraan dan singkatnya hidup manusia. Pemazmur itu juga menyatakan bahwa hidup manusia itu sulit. Karena dosa mereka yang menyebabkan murka Allah itu menaungi mereka. Manusia harus jatuh bangun di dalam natur dosanya. Rasa bersalah di dalam diri ini terus mengejar dan mereka tidak bisa bersembunyi. Mereka pun harus mengalami penderitaan sebagai bagian dari hukuman Allah itu. Sampai-sampai pemazmur itu menyimpulkan bahwa hidup manusia itu penuh dengan keluhan. Saudara, bukankah itu yang saudara rasakan juga? Saudara senang bisa masuk sekolah, tetapi di sana saudara akan mengeluh. Saudara senang dapat pekerjaan atau usaha saudara itu berjalan baik, tapi di situ pun saudara akan mengeluh, bukan? Saudara senang bisa menikah, tetapi di pernikahan itu pun saudara akan mengeluh. Saudara senang bisa punya anak, tetapi di situ pun saudara akan mengeluh. Bahkan di dalam kesuksesan yang kita raih, kadang kita juga menutup dengan keluhan. Apalagi hari-hari ini, kita juga mengeluh dengan situasi yang menekan kita. Karena itu ayat 10 itu menyatakan sebuah kesimpulan. Masa hidup kami itu 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, gambaran ini adalah kondisi normal. Jika kondisi seperti saat ini, mungkin dengan gentar kita itu memandang ke depan. Bisakah 70 tahun? Bisakah 80 tahun? Hidup manusia itu pendek dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya. Kalau demikian, saudara, apa yang harus manusia itu lakukan? Pemazmur ini mengajak kita menyadari bahwa kita itu sedang berurusan dengan Allah yang tidak bisa kita permainkan. Di tengah-tengah kesementaraan, di tengah-tengah kesingkatan, dan di tengah-tengah kesesakan hidup itu, Musa mengajarkan kita itu berdoa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami itu boleh beroleh hati yang bijaksana. Seorang penafsir memaknai ayat ini dengan menyatakan, Tuhan, ajarlah kami untuk menghitung setiap hari. Untuk merenungkan satu fakta. Bahwa kami harus mati. Dan dengan demikian kami menjadi bijaksana. Saudara, ketika kita menyadari keberadaan kita yang fana, keberadaan kita yang lemah, keberadaan kita yang rentan ini, sesungguhnya ini adalah sebuah panggilan untuk kita itu memandang kepada Tuhan. Sang pencipta itu yang berkuasa atas alam semesta ini. Kalau hidup kita di dunia yang sementara itu dibandingkan dengan kekekalan, saudara, itu bagaikan sebuah titik di tengah-tengah ketakterbatasan itu. Masalahnya, saudara, seringkali kita tidak sadar. Kita hidup dengan men-zoom in dunia ini. Sampai akhirnya dunia itulah yang ada di hadapan kita. Dan kita tidak melihat kekekalan lagi. Sampai Tuhan mengizinkan kita mengalami kesesakan. Dan kita mulai mencari Dia. Pandemi 1,5 tahun terakhir ini, saudara,
tanpa disadari membuat orang menyadari betapa rentannya hidup manusia itu. Bahkan betapa tidak berdayanya manusia menghadapi makhluk kecil yang disebut virus itu. Di tengah-tengah tekanan ini, menarik saudara, ada satu penemuan yang diperoleh dari Google. Dicatat saudara, memang selama tahun 2020 melalui mesin pencari Google ditemukan banyak orang mencari info tentang virus corona. Mencari info tentang COVID-19. Namun saudara, ada satu hal yang menarik. Yaitu bahwa ketika sedang tidak mencari info tentang COVID, didapati bahwa pengguna Google itu jadi sering menelusuri kata kunci Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, orang mulai mencari Tuhan. Setelah memang kadang Tuhan mengizinkan kegelapan itu ada di depan kita. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa berbalik dan memandang Dia. Kadang Tuhan mengizinkan kita itu berada di dalam keadaan yang tidak berdaya. Supaya kita itu mengulurkan tangan kita kepadanya dan menantikan pertolongannya. Mazmur ini saudara dibuka dan ditutup dengan berita tentang Tuhan. Musa membuka mazmurnya dengan menyatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Di dalam terjemahan lain dikatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami dari generasi kepada generasi. Setelah kalimat ini tidak saja menyatakan sebuah teori, tetapi juga hasil pengamatan. Bahwa dari dulu, sejak awal dunia ini, Tuhan itu menjadi tempat perteduhan umat yang dapat diandalkan. Tidak saja bagi para nenek moyang itu, tetapi juga dari generasi kepada generasi. Saudara, kata tempat perteduhan itu dapat disebut juga sebagai tempat perlindungan. Kata itu juga dapat dimengerti sebagai rumah. Artinya apa saudara? Tuhan itu menjadi rumah mereka. Di dalam Tuhanlah mereka itu mendapatkan perlindungan. Di dalam Tuhan mereka mendapatkan ketenangan. Setelah sebuah gambar yang ada di sebelah saya ini, mungkin pernah saudara lihat. Lukisan yang berjudul Damai di Tengah-Tengah Badai. Ini merupakan salah satu lukisan yang populer. Saudara dapat menyaksikan gambaran badai dan kegelapan yang memenuhi kanvas lukisan ini. Dan tentu menjadi satu pertanyaan, di manakah letak damainya? Rupanya saudara, ada satu bagian di mana sang pelukis itu menempatkan sosok kecil burung yang tenang di sarangnya. Itulah letak damai dari lukisan ini. Mengapa burung itu bisa tenang? Karena ia berada di sarangnya. Ia ada di rumahnya. Saudara, sebagian besar binatang-binatang itu membangun sarang sesuai dengan jenisnya masing-masing. Dan mereka menaruh sarangnya pada tempat-tempat tertentu di mana mereka bisa berlindung di sana dan melindungi anak-anak mereka. Bukankah kita pun membangun rumah itu untuk tempat kenyamanan? Bahkan juga menjadi tempat keamanan. Di mana kita juga ketika masuk di dalamnya kita merasakan kelegaan. Kita merasakan tenang di sana. Setelah ketika Tuhan dikatakan tempat perlindungan, artinya ketika badai itu datang, kita itu bisa berlari dan kemudian berlindung kepadanya. Seorang yang bernama Anthony Showalter adalah seorang guru musik
yang memiliki banyak murid di berbagai daerah di Amerika. Suatu hari di tahun 1887, ia mendapatkan surat dari 2 orang mantan muridnya. Keduanya sama-sama memberi kabar bahwa mereka baru saja mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu istri mereka itu meninggal dunia. Kedua peristiwa kedukaan ini terjadi secara bersamaan di tempat yang berbeda. Setelah di dalam rasa sedih mendengar berita ini, Sir Walter itu kemudian memberikan penghiburan kepada murid-muridnya dengan menulis kalimat dari Ulangan 33 ayat 27 yang menyatakan Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ini adalah kebenaran yang diulang lagi oleh Musa di dalam Mazmur 90 ayat 1. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Setelah menulis kalimat penghiburan ini, timbul pemikiran dari Sir Walter untuk mengembangkan kalimat ini menjadi sebuah lagu yang menyatakan, sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Saudara, ketika kegentaran itu meliputi kita, ketika kegentaran itu menguasai kita, ketika ketidakpastian itu menghantui kita, saudara, larilah ke tempat perlindunganmu. Datanglah dan berharaplah kepadanya. Berserulah, kembalilah ya Tuhan. Berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hambamu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Puaskanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari yang menyesakan ini. Biarlah kami melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib itu. Kiranya apa yang dilakukan oleh tangan kami berkenan kepadamu dan berkat-Mu atas segala karya kami. Saudara, namun pertanyaannya, akankah kita mendapatkan belas kasihan? Akankah kita merasakan kasih setianya di tengah-tengah murkanya? Akankah kita dapat melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib itu dan hidup sebagai seorang yang diberkati di tengah-tengah kegagalan kita? Ya, saudara akan mendapatkan belas kasihannya. Saudara akan mendapatkan dan merasakan kasih setianya. Saudara akan menyaksikan perbuatan-perbuatannya yang ajaib itu. Dan saudara akan melihat karya Tuhan di dalam setiap karya kita. Kapan? Ketika saudara menghampiri Tuhan dan mengulurkan tangan saudara. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kekal. Ia akan memegang tanganmu, tidak saja melewati pandemi ini, tidak saja melewati hidup di dunia ini, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, apa yang menjadi jaminan kita bahwa kita dapat menghampiri tempat perlindungan itu? Firman Tuhan menyatakan kepada kita, Kristuslah jaminan kita. Demi umat dapat datang kepada sumber perlindungan itu. Anak Allah itu turun ke dunia. Menjadi manusia. Dia menanggung murka Allah itu. Dan mati bagi umatnya. Sehingga Ibrani 4 ayat 16 menyatakan. Bahwa melalui pengorbanan Kristus itu.
kita itu sekarang diundang dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Supaya apa? Dikatakan supaya kita itu menerima rahmat-Nya dan menemukan kasih karunia-Nya untuk kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Melalui Kristus, saudara dapat menghampiri tempat perlindungan kekal itu. Bahkan Kristus itu juga memanggil, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan kepada mereka yang menyambut panggilannya, Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Hari ini saudara, jikalau ada di antara saudara belum memiliki tempat perlindungan yang kekal itu, saudara berjalan di dalam kegentaran, kekhawatiran, ketakutan, saya mengundang saudara untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Katakan dalam hatimu, saya datang Tuhan, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan ketika saudara berkata demikian, sekarang hidup saudara ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Saudara berada di dalam tempat yang aman. Kalau hari ini ada di antara saudara yang khawatir dengan masa depan saudara, hampirilah tempat perlindunganmu dan tenanglah. Biarlah Ia mengerjakan yang terbaik dalam pandangannya kepada hidupmu. Sebab Ia memegang kehidupanmu. Kalau hati saudara gentar, ulurkanlah tangan saudara kepada Tuhan. Izinkanlah Ia menggenggam tanganmu di tengah-tengah badai kehidupan ini. Rasakan belas kasihannya. Rasakan kasih setia Tuhan itu melingkupimu. Dan jalanilah hidupmu dengan bersandar pada lengan yang kekal itu. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia ini, pandanglah Dia. Nantikanlah pengajarannya. Jangan biarkan hidup kita ini hanya hidup bagi dunia ini. Sementara kekekalan akan menjadi bagian kita. Hiduplah dengan bijaksana. Sehingga apa yang dikerjakan oleh tangan kita diperkenannya. Dan apa yang dikerjakan oleh tangan kita diberkatinya. Hampiri Dia. Sebab Dia adalah tempat perlindunganmu. Amin. Mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Di manakah saudara hari ini berada? Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Saya mengajak saudara memandang kepada sumber pertolongan kita. Dan nantikanlah karyanya di dalam hidup kita. Ya Tuhan, kami menghampiri Engkau di tengah-tengah segala kekhawatiran kami dan ketakutan kami. Kami ingin menjadikan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami menjadikan Engkau tempat kami berlindung. Biarlah kami boleh berlari kepadamu hari-hari ini. Tuhan, Kau menilik setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini.
Engkau menilik segala kegentaran mereka, ketakutan mereka. Dan biarlah hari ini Engkau boleh menjamah mereka. Jikalau ada di antara mereka yang berkata dan menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya Tuhan, biarlah sekarang mereka boleh merasakan kasih-Mu. Dan mereka boleh merasakan anugerah-Mu. Jikalau di antara mereka ada yang khawatir, takut, ya Tuhan, biarlah Engkau menaungi mereka dengan anugerah-Mu. Untuk mereka boleh merasakan kasih setia-Mu yang tidak ada habis-habisnya itu memenuhi akan hidup mereka. Dan bagi kami yang masih bisa beraktivitas hari-hari ini, Tuhan, jangan biarkan kami hanya melihat dunia ini, tapi biarlah kami boleh melihat Engkau. Dan ajarlah kami melakukan apa yang Kau kehendaki. Bukan cuma sekedar melakukan kesenangan-kesenangan kami. Melakukan hobi kami. Tapi biarlah kami boleh mencari apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga setiap apa yang kami kerjakan boleh ada di dalam perkenanan-Mu. Dan boleh ada di dalam berkat-Mu. Sehingga hidup kami Engkau pakai untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya Pak Hari atas firman Tuhannya. Bapak Ibu, semoga kita kembali diingatkan ya bahwa kita bisa bersandar pada Tuhan di situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita lagi senang, kita lagi kecewa, kita lagi khawatir, kita bisa terus berpegang sama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memberikan ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan. Mari kita siapkan yang terbaik dari apa yang kita punya untuk Tuhan dengan hati yang tulus. Metode untuk pemberian persembahan dapat Bapak Ibu lihat nanti di layar masing-masing. Dan sembari memberikan persembahan kita, mari kita nyanyikan lagu Allah Sumber Kuat. Kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, 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 selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini di dalam rangkaian ibadah Tuhan berikan kesempatan untuk kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami menyadari apa yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan semuanya bersumber dari Allah sendiri. Dan kiranya Tuhan memakai persembahan ini Tuhan untuk digunakan bagi pekerjaan Tuhan,
khususnya di lingkungan Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, dimanapun berada masing-masing saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami, menguatkan kami dengan berbagai persoalan pergumulan yang sedang kami hadapi bersama-sama hari ini. Kami ingin berdoa Tuhan Yesus, untuk jemaat mungkin ada dalam kesulitan, kesehatan, mungkin ada yang sedang isolasi mandiri, terpapar COVID, atau sedang mungkin dirawat di rumah sakit. Kami berdoa, anugerahkanlah pertolongan bagi masing-masing mereka Tuhan, sehingga mereka pun melihat sebagaimana firman Tuhan hari ini, terus bernaung di dalam naungan Tuhan, sehingga kami memperoleh kekuatan, memperoleh penghiburan, memperoleh pengharapan yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang bergumul melalui pekerjaan, usaha, apapun yang sedang digumuli saat ini ya Tuhan, doa kami, di dalamnya Engkau sendiri menolong ya Tuhan. Di dalamnya Engkau sendiri yang memberikan solusi atas setiap persoalan yang kami sedang hadapi bersama-sama hari-hari ini. Dan buatlah kami ya Tuhan, melalui persoalan yang ada, buatlah kami mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Buatlah kami mengalami bagaimana tangan Tuhan terus terulur atas kami. Buatlah kami juga Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan sebagaimana pemazmur, menyatakan pengalamannya dengan Tuhan, bahwa Tuhan setia bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk bangsa kami saat ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi ini ya Tuhan, dengan berbagai upaya pemerintah kami mencari solusi saat ini ya Tuhan. Doa kami, karuniakanlah kepada mereka hikmat ya Tuhan, bijaksana, sehingga juga Tuhan Yesus setia kebijakan-kebijakan mereka ambil. Doa kami setiap lapisan masyarakat pun Tuhan ikut mendukung apa yang mereka putuskan. Ikut mendukung semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Demi ya Tuhan keberlangsungan bangsa kami dan negara kami saat ini ya Tuhan. Baik itu pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Kami berdoa ya Tuhan supaya tetap ada sinkronisasi yang baik ya Tuhan. Supaya upaya untuk mengatasi pandemi ini ya Tuhan bisa terus dilakukan. Kami berdoa ya Tuhan, tidak ada kekuatan lain untuk kami bisa mengatasi pandemi ini Tuhan, selain tangan Tuhan telah terulur atas bangsa ini, terulur atas bumi ini Tuhan, dunia ini, sehingga padanya kami menantikan ya Tuhan, pandemi ini berakhir, dan kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan bagi dunia ini, bagi bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami ingat Tuhan untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, oleh karena pandemi ini ya Tuhan, di tengah-tengah bangsa kami. Ada banyak ya Tuhan kehilangan pekerjaan saat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu kepada mereka. Untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang baru lagi ya Tuhan. Untuk mereka tetap bisa melangsungkan kehidupan mereka saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Dengan segala upaya pelayanan yang terus dilakukan setiap minggu ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan memberkati. Kalau hari ini Tuhan kami melangsungkan ibadah dengan menggunakan Zoom ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya juga Tuhan terus memberkati supaya setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan, kami pun menikmati Tuhan, kami pun menikmati berkat-berkat Tuhan secara spiritual yang Tuhan sediakan bagi kami, melalui pujian kami, doa, firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi masing-masing kami. Karena itu Tuhan, buatlah kami terus membuka hati kami bagi Tuhan berkarya, sekalipun Tuhan kami terbatas saat ini Tuhan. Tetapi kami menyadari betul ya Tuhan, bahwa Allah kami tidak pernah terbatas untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap masing-masing kami. Bahkan kami menyadari Tuhan, bahwa setiap peristiwa yang sedang kami alami hari ini, di dalamnya pun Tuhan menyampaikan pesan-Mu bagi setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Allah
Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang terkasih, hari ini kita sudah mendengarkan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Di dalam setiap kondisi apapun juga. Marilah saudara, kita mau datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang memberikan kita kelegaan. Mari saudara arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kita berkat anugerah keselamatan yang begitu besar. Cinta kasih dari Allah Bapa yang tak berkesudahan, persekutuan penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus tinggal menyertai di dalam kehidupan saudara, bersama dengan keluarga saudara mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, shalom jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mohon saudara bersabar sebentar untuk tidak meninggalkan ruang Zoom ini terlebih dahulu supaya warta yang sudah disiapkan bisa tersampaikan kepada kita semua. Selamat beribadah bagi kita semua, selamat bergabung bagi saudara yang mungkin ada yang baru pertama kali ikut ibadah di Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Kami menyambut saudara dengan penuh sukacita. Kami terus melangsungkan ibadah setiap hari Minggunya pukul 8 pagi. Terima kasih kepada Pendeta Hari Sugianto, Ketua STT Saat Malang, yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menolong Pak Hari dan juga Saat Malang di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, minggu depan, tanggal 15 Agustus, kita masih rangkaian pelayanan bersama-sama dengan STT Saat Malang. Kita akan ibadah menggunakan channel YouTube Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Karena itu firman Tuhan minggu depan akan disampaikan oleh Pendeta Irwan Pranoto dan tim dari Saat Malang, rangkaian liturgi yang sudah disiapkan oleh Saat. Kiranya Bapak Ibu terus mengikuti ibadah yang dilangsungkan pukul 8 pagi. Dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu kami terus mengajak saudara untuk terus menikmati berkat-berkat rohani yang Tuhan terus siapkan bagi kita semua di dalam setiap rangkaian ibadah yang kita langsungkan setiap hari Minggunya. Kami juga terus mengajak saudara untuk mengikuti dalam persekutuan doa setiap hari Rabu malam pukul 19.30 sampai jam 20.30, 1 jam kita berdoa, mendoakan pergumulan pribadi kita, mendoakan pergumulan pelayanan kita, mendoakan pergumulan bangsa dan negara, bahkan pergumulan-pergumulan lain. Kita bisa gunakan waktu ini untuk kita berdoa bersama-sama di setiap hari Rabu pukul 19.30 sampai pukul 20.30. Saudara yang dikasih Tuhan, kami juga menginformasikan sebagaimana minggu lalu sudah diinformasikan bahwa jika ada jemaat yang terpapar COVID-19 namun di rumah tidak memungkinkan untuk saudara isolasi mandiri karena demi keberlangsungan juga di rumah kita supaya tidak banyak terjadi penularan, maka gereja membuka pintu untuk saudara bisa gunakan untuk saudara nanti bisa isolasi di gereja. Adapun perlengkapan gereja siapkan dan juga gereja pun sudah mengantisipasi, ada oksigen yang disediakan di gereja, semuanya untuk mencoba mengantisipasi supaya kita tetap terjaga kesehatan kita bersama-sama. Namun terlepas dari itu Bapak Ibu, kita teruslah saling mendoakan supaya kita tetap sehat, tetap kuat di dalam keberlangsungan kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Dan jangan lupa kita terus menjaga protokol kesehatan.
kita tetap menjaga protokol kesehatan 6M ini, dimanapun kita berada, kita tetap menjaga supaya kita minimal Bapak Ibu ada usaha maksimal dari diri kita. Terlepas nanti kalaupun kita terpapar Bapak Ibu, minimal kita ada usaha maksimal dalam diri kita untuk kita menjaga kesehatan kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu, jika sudah waktunya Bapak Ibu vaksin, berilah Bapak Ibu vaksin, jangan takut dengan vaksin Bapak Ibu, karena sekalipun ada banyak pengajaran simpang siur saat ini tentang vaksin, kita percaya vaksin pun Bapak Ibu tidak ada larangan di dalam Alkitab, dan vaksin tidak salah secara Alkitab dan teologi Kristen Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kiranya kita terus mengawasi diri kita terus menjaga kesehatan satu sama lain, sehingga kita tetap terhindar dari COVID ini. Demikian Bapak Ibu, warta hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita bersama-sama di dalam kita menjalani keseharian kita hari ini. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang spesial yang ingin saya sampaikan dulu Bapak Ibu ya. Gembala sidang kita hari ini berulang tahun nih, Bapak Pendeta Francis Lai hari ini berulang tahun. Beliau boleh dipinkan wajah Pendeta Francis Lai, boleh dipin ya, supaya kelihatan gitu ya. Ini Bapak Gembala sidang kita hari ini berulang tahun di dalam pertolongan Tuhan sampai dengan hari ini dalam anugerah Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu, kita berdoa supaya Tuhan memberkati pelayanan bersama dengan pelayan, tim hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat, supaya semuanya di dalam anugerah Tuhan. Saya mengajak semua jemaat kita bersama-sama berdoa ya untuk hamba Tuhan, Bapak Pendeta Francis Lai yang Tuhan tambahkan usia hari ini. Sebelumnya nanti baru setelah ini kita akan foto bersama. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mensyukuri ya Tuhan untuk anugerah Tuhan bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Francis Lai yang hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia lagi dalam perjalanan kehidupan beliau. Tuhan berkatilah kehidupan hamba-Mu ya Tuhan Yesus dalam setiap kesempatan yang Tuhan percayakan, khususnya di dalam melayani di Gereja Kesenkalan Kudus Kosambi Baru. Doa kami Tuhan anugerahkanlah apa yang menjadi kebutuhan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Hikmat bijaksana yang Engkau limpahkan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, pertolongan, baik hamba-Mu secara pribadi maupun keluarga. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, bersama-sama ingin mendukung beliau di dalam doa. Kiranya kasih karunia sempurna dari Tuhan kami Yesus Kristus nanti Engkau limpahkan bagi kehidupan hamba-Mu. Dari saat ini Tuhan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, mohon kita tidak beranjak, kita foto sebentar ya Bapak Ibu. Kita foto sebentar sebagai dokumentasi ibadah kita hari ini. Kita foto sebentar, silakan Evelyn untuk menunjuk kita untuk kita foto sebentar. Ya, selamat ulang tahun kepada Pak Francis. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga selalu. Saya akan bantu pandu dari layar pertama. Mohon dibuka kameranya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Selanjutnya di layar kedua kita buka kameranya sama-sama. 1, 2, 3. Dan di layar terakhir 1, 2, 3. Terima kasih dan selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Silakan jika mau bersah halo satu sama lain, saling menyapa. Selamat hari Minggu. Selamat Minggu Bapak-bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Hari Minggu semua. Ulang tahun Muse, selamat ulang tahun. Terima kasih. Halo Pak Pelni. Selamat ulang tahun Pak Lama nggak ketemu Pak Pelni. Ya, halo. Selamat ulang tahun juga Ibu Atria. Halo Pak Pelni. Amin semua. Hai Maria Juanita. Muse, selamat ulang tahun ya Muse, sekali lagi happy selalu. Selamat ulang tahun. Salam ya semuanya. Selamat. Halo Pak Robin. Ya, selamat. Halo Pak Robin. Pak Samuel. Ya, selamat pagi. Selamat pagi semuanya, Pak Yongki, selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, Ya, Kak Yongki. Pak Yo. Ya, Pak. Ya, Harus.
Pak Pelni, selamat pagi. Pak Triawan, selamat pagi Pak Pak. Imam, selamat pagi. Pak Selamat Triawan, pagi, selamat selamat hari pagi. Minggu. Ya, Pak Pak Yongki. Kasman, selamat pagi. Pak Triawan, Cawan, John, cawan. Ya, Pak semua. selamat pagi Pastor, selamat pagi. Pak Yongki, pagi Pak Yongki. Pagi. Ya, Pagi. Pak Yongki, Selamat hari apa Minggu. kabar? Pak Yongki, lama tak bersuo. Iya, tak bersuo. Aku Ya, cari Pak kamu, Yongki, kamu gimana? tak Masih nepok bersuo nggak Pak terus. Yongki? Masih nepok nggak? Enggak. Udah enggak. Enggak. Lama Rika, tak selamat bersuo nih pagi. Pak Yongki nih. Kamu masih nepuk ya? Udah pandemi enggak William, lah. selamat pagi William. Enggak ya? Pagi. Di rumah aja. Yalah, Abang gemuk aja nih. gue sama.